kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah yang lainnya juga tentunya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah, tetap diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita semua bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas sebulan penuh tentunya di tahun ini. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang muslim. Makanya kita orang muslim setiap hari, setiap waktu, setiap saat berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat lahir dan batin. Yaitu apalagi ketika kita sudah memasuki yang namanya bulan Rajab, 2 bulan yang lalu, yang sudah kita lewati. Saat pertama kali kita memasuki bulan Rajab, kita sudah memohon kepada Allah dengan doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan nikmat panjang umur, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Doa yang sudah kita baca, sering kita lafalkan setiap hari ketika kita sudah memasuki bulan Rajab. Doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa khusus ini agar kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi sejak awal pertama memasuki bulan Rajab kita sudah sering melantunkan doa-doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab yang sudah kita lewati. Wa Sya'bana, dan berkahilah juga kami ya Allah di dalam bulan Sya'ban yang juga sudah kita lalui. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Yang saat ini kita sedang menunaikan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bertemu dengan bulan suci Ramadan merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena setiap orang muslim, setiap orang yang beriman akan senantiasa menginginkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Hanya sampai 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan saja kita sudah berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Inilah bulan yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Inilah bulan yang sangat-sangat dirindukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan justru sebaliknya. Ya, ada sebagian orang mungkin yang menganggap bulan Ramadan ini adalah sebagai beban. Kenapa dianggap beban? Karena harus berpuasa. Di siang hari harus lapar, di siang hari harus haus, dan seterusnya. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, justru dengan hadirnya bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Justru ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat luar biasa. Inilah bulan yang kita nanti-nantikan. Kenapa bulan ini kok kita nanti-nantikan? Kenapa bulan suci Ramadan ini sangat kita rindukan? Ya, kenapa bulan Ramadan ini setiap orang menanti kedatangannya? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini
adalah merupakan bulan maghfirah. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Dalam bulan Ramadan merupakan bulan rahmat. Di dalam bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan. Bulan Ramadan merupakan pembebasan dari dosa-dosa kita. Maka siapa yang tidak menginginkan hal itu? Setiap orang yang beriman pasti akan menginginkan hal tersebut. Termasuk diri kita. Ya, termasuk kita semua ini merindukan hal itu semua, merindukan keberkahan, menginginkan ampunan, menginginkan amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang selain bulan suci Ramadan ini. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inilah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang saat ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa yang merupakan hari pertama. Ini adalah hari pertama kita di tahun ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan kenikmatan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai 1 bulan penuh nantinya. Jadi inilah kewajiban, perintah untuk kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka mereka akan melaksanakan ibadah puasa ini. Kecuali kalau mereka memang memiliki uzur-uzur syar'i. Ada uzur-uzur yang memang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Dan ketika ada uzur seperti ini, maka mereka boleh tidak berpuasa dan tidak berdosa. Akan tetapi ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan setelah berakhirnya Ramadan. Bisa saja itu mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan atau membayar fidyah. Ya. Jadi orang-orang yang dipanggil di sini oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini pasti berpuasa. Ya. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini pasti akan meningkatkan ibadahnya. Kenapa? Di sini jelas sekali yang dipanggil oleh Allah adalah amanu, orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak akan peduli dengan panggilan Allah ini.
sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan menggubris panggilan Allah ini. Mereka tidak peduli dengan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi sekali lagi yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi jelas sekali lagi orang yang beriman pasti akan melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan akhir daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan bisa menjadikan diri kita la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuannya. Jadi orang yang sudah beriman ketika mereka berpuasa, ketika mereka melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan ini, maka ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah. Orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini, maka ketakwaannya akan semakin meningkat, semakin tinggi. Maka derajatnya akan semakin tinggi pula. Ketakwaannya semakin tinggi, maka ibadahnya pun akan semakin tinggi pula. Maka orang yang seperti ini akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mari kita tingkatkan lagi ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Ya, kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Dan juga kita dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin.